Materi yang pertama, wilayah dan perwilayahan. Menurut Vanemar, suatu area yang digolongkan dengan melalui kenampakan permukaan yang sama, serta juga dikontraskan dengan area sekitarnya. Menurut A.J. Harriston, suatu kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, serta juga manusia dengan hubungan khusus ialah sebagai kebersamaan yang kelangsungannya itu mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Menurut Taylor, sebuah bagian dari permukaan bumi yang berbeda, serta juga ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dengan yang lain. Klasifikasi wilayah. Yang pertama, formal region atau uniform region. Wilayah yang seragam atau homogen dari sifat fisik maupun sosial budaya. Yang kedua, wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah yang beragam atau heterogen karena adanya keterkaitan antar kegiatan di beberapa wilayah. Materi yang kedua, memahami konsep ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, konsep ruang dalam ilmu geografi adalah hal yang penting. Klasifikasi penataan ruang. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan sistem, yaitu sistem wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Kedua, sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Yang kedua, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang pertama, kawasan lindung. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Kawasan lindung lainnya misalnya Taman Buru, Cagar Biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Selanjutnya, kawasan budidaya. Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. Yang ketiga, penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Yang kelima, kawasan strategis.
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan hal berikut. Pertama, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Yang kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Materi yang ketiga, penataan ruang. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Jenis perencanaan tata ruang. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional. Jangka waktu perencanaan 20 tahun dan dilakukan peninjauan kembali setiap 5 tahun sekali. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat 2. Pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Materi yang keempat, kajian teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi,
atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Yang pertama, teori von Thunen. Kesimpulan penting yang dapat diambil dari pengembangan teori von Thunen adalah 1. Kecenderungan semakin menurunnya keuntungan akibat makin jatuhnya produksi dari pasar. Namun, terdapat perbedaan laju penurunan antar komoditas. Yang kedua, jumlah pilihan-pilihan menguntungkan yang semakin menurun dengan bertambahnya jarak ke kota atau pusat pasar. Yang kedua, teori titik transport minimum dari Weber. Menurut Weber, biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi, sedangkan kedua faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak. Jadi, titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Ketiga, Walter Isar 1956 mengembangkan logika teori dasar Weber dengan menempatkan teori tersebut dalam konteks analisis substitusi, sehingga menjadi alat peramal yang tangguh namun sederhana. Seperti Weber, Isar menyadari bahwa biaya transport merupakan determinan utama untuk menentukan lokasi suatu industri, akan tetapi bukan satu-satunya. Ia membahas gejala aglomerasi terutama di kota-kota besar. 4. Teori lokasi pendekatan pasar dari August Loos. Loos mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Materi yang kelima, sistem wilayah dan penerapan regionalisasi. Dalam kajian wilayah, perlu dipahami bahwa ada sistem yang bekerja. Sistem ini disebabkan adanya interaksi antara setiap unsur yang terlibat. Ada yang bersifat parasit dan juga sebagai penyangga atau penunjang unsur lain atau interdependensi. Interaksi. Interaksi berlangsung di dalamnya tata nilai, sikap, dan faktor-faktor kelembagaan. Elemen tersebut harus sejalan dalam perencanaan wilayah untuk menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas dan adil. Memperhatikan keseimbangan dan kelestarian ekosistem alami sehingga terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan. Interdependensi yaitu adanya ketergantungan satu sama lain dalam sebuah sistem sehingga dibutuhkan kajian yang kompleks untuk keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Adapun contoh interaksi interdependensi antara desa dengan kota, yaitu pada gambar berikut. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya interdependensi, yaitu adanya ketergantungan kebutuhan antar dua atau lebih wilayah, ketidakmampuan menyediakan kebutuhan wilayah secara penuh, dan upaya penambahan usaha baru. Materi yang keenam, batas perbatasan atau wilayah. Perbatasan adalah garis hayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian, atau wilayah subnasional. Penentuan batas wilayah dengan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar
dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Penentuan titik kartometrik. Ketentuan titik kartometrik secara umum adalah sebagai berikut. 1. Titik kartometrik ditentukan secara langsung di atas peta kerja format cetak. 2. Titik kartometrik juga didigitisasi pada peta kerja format digital dengan mengacu pada lokasi yang sama dengan yang telah ditentukan pada peta kerja format cetak. 3. Digitisasi titik kartometrik dilakukan ketika fitur line atau polyline segmen, garis batas desa atau kelurahan sudah bebas dari kesalahan topologi. 4. Titik kartometrik dipilih pada objek yang mudah dikenali. 5. Pada titik awal dan akhir batas dengan desa yang saling berbatasan diberikan tanda, masing-masing satu titik kartometrik. Antara kedua titik tersebut dapat diberikan tambahan titik kartometrik sesuai dengan kebutuhan dan disepakati. 6. Titik kartometrik pada objek yang lurus seperti sungai atau jalan hanya dibuat pada ujung segmen, persimpangan jalan, belokan jalan, atau sungai. 7. Titik kartometrik diberikan pada setiap pergantian jenis penanda batas. Sebagai contoh, pergantian dari batas penanda alam ke batas penanda buatan dan atau sebaliknya.